Jadi untuk perencanaan geometrik jalan, maka kelas fungsi jalan harus ditentukan di awal. Kenapa seperti itu? Karena untuk menentukan V-design atau kecepatan rencana. Jadi kemarin itu ada jarak pandangan henti, jarak pandangan menyiap. Ya, ada 2 jarak pandangan yang harus kita tentukan apakah suatu ruas jalan itu dia menggunakan JPH atau JPM. Kapan JPM, kapan JPH. Kalau jalannya itu 2/2 undivided, dengan kemungkinan dia bisa menyalip, maka kita gunakan dia JPM, jarak pandangan menyiap. Jarak pandangan henti dibandingkan jarak pandangan menyiap itu lebih besar jarak pandangan menyiap. Ya, kalau tipe jalannya adalah 2/2, sekali lagi 2/2 undivided, maka gunakanlah S itu jarak pandangan adalah sebagai jarak pandangan menyiap. Ya, kalau 2/2. Nah, selain 2/2 undivided, 4/2 undivided, 4/2 divided, 6/2, 8/2 dan seterusnya, maka gunakan jarak pandangan menyiap. Jarak pandangan henti, maaf. Ya, kalau selain 2/2 undivided, maka gunakan jarak pandangan henti untuk perencanaan geometriknya. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya begini, loh Pak, kenapa kok harus jarak pandangan menyiap? Kenapa kok 4/2 undivided tadi tidak digunakan jarak pandangan menyiap? Apa? Kira-kira kenapa? Kemarin jawabannya apa? Ada yang tahu? Karena masih ada 1 jalur buat nyalipnya itu, Pak. Jadi, ya, benar. Jadi kalau 4 lajur itu masih punya dia satu. Jadi kalau 4 lajur itu kan berarti kan 2 lajur 4/2 undivided atau divided. Berarti kan ada 2 lajur untuk satu arahnya. Ya. Sehingga kalau kita gunakan jarak pandangan menyiap itu tidak terlalu berguna, ya, muspro atau apa ya, terlalu besar nanti over design. Jadi apa itu masih ada lajur yang bisa digunakan untuk menyalip. Ya, beda kalau dia 2/2 undivided. Maka satu arah itu dia punya satu lajur. Sehingga kalau dia mau menyalip, ya, kalau berhenti karuannya ya. Kalau yang paling kritis itu kan menyalip. Kalau dia mau menyalip, itu dia tidak bisa menggunakan lajur lain selain lajurnya orang lain yang arahnya berlawanan untuk dia bisa menyalip. Paham ya? Sehingga kalau 2/2 undivided gunakan jarak pandangan menyiap. Sedangkan kalau 4/2 undivided, 6/2 dan seterusnya, divided atau undivided sama. Gunakan jarak pandangan henti untuk perencanaannya. Karena jarak pandangan henti itu lebih pendek daripada jarak pandangan menyiap. Gitu ya. Gitu ya. Dan sampai sini ada pertanyaan atau masih belum jelas? Ada yang masih belum jelas? Enggak apa-apa, ngacung aja atau langsung tanya. Sementara saya anggap ngerti semua ya. Nanti kalau nggak ngerti nanti langsung tanya langsung ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain data terkait dengan V-design, kecepatan rencana, kelas fungsi jalan, kecepatan rencana, tipe jalan, ya. Maka ada juga data yang lain lagi adalah yang penting juga adalah data terkait dengan peta topografi. Jadi kalau Anda misalnya TA tugas akhir, kemudian tugas akhirnya itu perencanaan geometrik jalan, perencanaan jalan tol, geometriknya ya, perencanaan jalan apa, arteri dan seterusnya. Pokok geometrik, perencanaan geometrik, entah itu perkerasan ataupun alignmentnya, terutama alignmentnya, maka wajib hukumnya kalau di ini namanya fardu ain, wajib hukumnya kalau nggak ada data topografi maka tidak boleh dilakukan atau TA-nya tidak bisa
lanjutkan, atau proposal tugas akhirnya ditolak, biasanya gitu. Jadi wajib hukumnya mendapatkan data topografi atau data kontur. Kalau dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu mungkin ya, kita masih susah untuk mendapatkan data topografi itu selain dari data survei yang sudah pernah dilakukan. Artinya kita harus punya data primernya gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak, kalau sekarang Anda bisa gunakan data dari peta Google Earth, melalui data dari peta rupa bumi yang ada ya dalam bentuk digital. Terputus-putus, Pak. Oh gitu. Ya memang saya buat putus-putus. Jadi ngomongnya pap gitu ya, memang dibuat begitu supaya kamu mendengarkan. Oh ya baik, Pak. Dan guyon, ya internetnya lagi bermasalah lah ya, nggak tahu mungkin. Ya, ini sudah nggak putus-putus ya? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Nggak apa-apa, nanti kalau putus-putus lagi nanti langsung di. Jadi tadi ya selain data kecepatan, ya kelas fungsi jalan, tipe jalan, V-design, kecepatan rencananya. Sebentar. Balik lagi ya. Yang untuk tipe jalan kelas fungsi jalannya. Tipe jalan sudah ya, oke ya. 2/2, 4/2 tadi ya, JPA, JPM. Nah, kelas fungsi jalan itu tujuannya adalah menentukan V-design. Ya, menentukan V-design. Nah, kalau jalannya itu arteri primer, berarti kelas fungsi jalannya atau pembinaan jalannya apa kalau arteri primer? Jalan arteri primer jalan nasional, Pak. Nasional. Provinsi loh ya, salah. Nah, ini termasuk salah satu tadi ya. Bebnya tadi itu termasuk itu. Jadi supaya kamu lebih oh iya, berarti kalau ada yang ini berarti memang ada yang mendengarkan. Arteri primer itu nasional, ya. Kolektor primer atau lokal primer biasanya kabupaten kota. Biasanya provinsi, maaf. Kalau kolektor primer atau lokal primer biasanya provinsi. Jadi semua yang sifatnya primer itu entah itu kolektor, entah itu arteri, ya, arteri primer berarti nasional. Kalau kolektor primer berarti provinsi. Semua kewenangan pembinaan jalannya mau melebarkan kalau kolektor primer mau melebarkan, mau memperbaiki jalannya kalau rusak itu dengan dana APBD provinsi, gitu ya. Nah, semua yang sifatnya sekunder, entah arteri sekunder, kolektor sekunder, yang sekunder tadi adalah jalan kabupaten kota. Nah, sekarang berapa kecepatannya? Kalau arteri primer kecepatannya itu bisa sampai 20 jam. Kalau dia jalan tol bebas hambatan bisa sampai 100 km per jam. Jadi kalau mau merencanakan jalan tol itu yang namanya tikungan itu bisa sampai kecepatan maksimal 100 km per jam. Makanya di tol itu kecepatan maksimal 100 km per jam. Ya. Loh Pak, kalau misalnya lebih dari itu bagaimana? Nah, kalau lebih dari itu kecepatan kita di jalan, ya kita harus berhati-hati karena memang sebenarnya kecepatan real ya aktual itu adalah kurang lebih adalah 90 atau 80-90% dari kecepatan rencana. Jadi kalau misalnya kita merencanakan jalan, misalnya gini, di rambu di jalan itu maksimal 100 km per jam misalnya gitu ya. Sebenarnya kita merencanakannya itu adalah 120 atau 110 km per jam. Gitu. Kalau misalnya di jalan raya ITS misalnya gitu ya, yang tikungan itu, yang di depannya Geraha, tahu ya, depannya Geraha, itu kan dulu kan terkenal sering terjadi kecelakaan di situ. Ya, sampai terakhir itu sebelum dilebarkan itu kan atau sebelum dipasang rumble strip itu kan dulu pernah ada kecelakaan mahasiswa semester akhir, kalau nggak salah mahasiswa arsitek ya waktu itu, dia mau ujian lab bahasa gitu ya, sudah lulus, tinggal ujian ini TOEFL gitu ya, meninggal gara-gara kecelakaan di situ. Jadi dia putar balik, waktu putar balik itu ada kendaraan yang dari arah Mulyosari atau arah dari dari arah Mulyosari sana, itu dia dengan kecepatan tinggi
melewati tikungan itu dia tidak tahu bahwa kalau di situ ada putar balik, ada orang nyebrang gitu ya, menyebrang kan dia kan ke arah Lebasan. Itu ketabrak di situ dan sampai kendaraannya itu sama si mahasiswa ini terseret sampai ke bundaran ITS. Meninggal dunia waktu itu langsung. Kemudian kejadian itu terus langsung ITS berduka, tutup jalannya. Tutup semua. Nah, ditutup. Waktu itu kita karena kan jalannya jalan ITS, bukan jalannya Pemkot. Jadi ITS masih punya hak untuk menutup jalan akses itu. Wah, sudah langsung macet di mana-mana. Ya, macet di mana-mana, SS kemudian waduh jadi sampai jalan gang-gang kecil itu akhirnya macet semua karena yang dari Mulyosari mau ke kota itu lewatnya yang gang yang kecil itu yang ke arah Wisma Permai atau apa itu ya. Itu lewat situ semua. Macet. Terus akhirnya karena banyak yang lewat situ, akhirnya dari gangnya itu ditutup juga sama penduduk. Wes pokoknya ruwet gitu ya. Terus dari penyelesaian bahwa di situ dipasanglah rumble strip atau speed hump atau speed bump atau yang lainnya itu. Ya, itu setelah kejadian kecelakaan tadi. Nah, di awal dulu waktu kita mendesain jalan itu waktu direncanakan sebelum kecelakaan itu sudah bagus ya, udah mediannya, kemudian dia 4 lajur 2 arah kan gitu. Tapi kecepatannya yang dia ketika melewati jalan itu mungkin dia waktu itu kan ternyata anak SMA kalau nggak salah gitu ya, kejadiannya gitu, dia belum dapat malah belum punya SIM waktu itu katanya gitu, tapi disusul ada SIM. Nah, kejadian kecelakaan di situ, kemudian dan kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian dipasanglah speed bump. Sebenarnya waktu kita merencanakan itu dengan dihitung di awal ya dulu ya, waktu dulu sebelumnya itu sebelum 4 lajur itu di area situ memang trasenya itu memang trase yang dengan sudut tikung yang sangat tajam gitu ya. Kalau dilihat ada ketika merencanakan tikungan di situ itu V desainnya adalah 30 kurang lebih 30 km/jam begitu ya. Artinya apa? Ketika orang melewati jalan itu dengan kecepatan lebih dari 30 km/jam, dia pasti celaka gitu ya. Karena di situ ada pasti tikungan itu ada sungai gitu ya, kali. Ya sering masuk kali situ, parit situ, bukan karena di situ angker atau apapun yang lain, tapi karena memang desainnya itu memang R-nya itu kecil yang bangun waktu itu ya. Terus mau diperbaiki sampai 4 lajur itu, 4 lajur 2 arah, ada divided-nya, ada mediannya, tapi ternyata terjadi kecelakaan juga. Karena apa tadi? Karena kecepatannya melebihi kecepatan yang sebenarnya direncanakan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya maksimum 40 km/jam di situ sebenarnya kecepatan rencana kita bisa 60 km/jam gitu. Ya, intinya itu. Berarti kalau lebih dari itu bagaimana, Pak? Ya kan dicoba gitu ya. Nanti kan di situ kalau tidak masuk ke UNER atau rumah sakit haji kan gitu kan, ada pilihannya kan. Celaka pasti kan gitu. Karena perencanaan kita adalah ya tadi, pokok sebisa mungkin rambu-rambu itu dipatuhi. Kalau 40 km/jam harus sekitar itu. Ada yang tahu ya rambunya 40 km/jam itu ya lokasinya ya? Atau pernah melihat enggak? Atau kamu enggak pernah melihat gitu? Kamu lihatnya lihat mahasiswi PENS atau mahasiswi yang lainnya gitu. Dari itu ada rambunya besar sekali bahkan maksimum kecepatan 40 km. Ada di mana kira-kira? Ada yang tahu? Di aspal, Pak. Di jalannya. Di jalannya. Bukan. Yang di pinggir jalan, jalannya. Pak, kalau 40, Pak. Lebih ke 60, 80, Pak, biasanya, Pak. Jalan tol 80. 80 maksimal. 100, ya kan, Pak? Bukan. Rambunya yang di jalan raya ITS itu loh. Ada yang tahu nggak lokasinya di mana? Pembatasan maksimum kecepatannya itu. Vigo? Di dekat Geraha. Di yang pengen ke bundaran itu kan sih Pak, dari arah Geraha. Setahu saya. Enggak, yang besar. Nanti kamu nek teko ngene Gebang masa gak tahu ketok. Kamu terbalik itu loh. Terbalik itu di situ ada
Ada, cuman kadang-kadang orang nggak terlalu memperhatikan ya. Ya di daerah situlah ya. Sekitar itu. Jadi maksimum kecepatan. Jadi sebelum masuk ke bundaran ITS, sebelum masuk ke jalan akses ITS itu ada peringatan gitu, maksimum misalnya 40 km per jam. Begitu, ya. Nah, berarti apa? Kelas fungsi jalan itu menentukan V design, ya. Kalau jalan tol tadi 100 km bisa 140 km per jam, 80 sampai 100 km. Arteri 60 sampai itu. Kolektor bisa 40 km per jam, ya. Atau jalan arteri yang melewati daerah perkotaan itu kecepatan maksimumnya 40 km per jam, begitu, ya. Nah, selain data itu ada juga data terkait dengan peta kontur tadi, ya, peta kontur. Nah, saya ini mau mereview sedikit terkait dengan ilmu ukur tanah. Kemarin sudah diajarkan tuh ya ilmu ukur tanah itu ya. Pak, terputus-putus Ya, lagi, Pak. putus-putus. Oke. Ya. Dari data, Pak. Oke, sudah ya. Sip ya. Ya. Nah, ini peta kontur. Ya, peta kontur. Ini peta kontur ya namanya ya. Jadi 60, 40, 30 ini adalah elevasi dari satu muka tanah. Ya. Misal, kalau saya mau mendesain jalan dari A1 ke A2. Maka sebaiknya jalan itu adalah mengikuti garis konturnya. Mengikuti garis konturnya. Tidak menabrak garis kontur. Contoh menabrak itu begini. Misalnya ekstrimnya. Sebentar. Loh, sorry. Misal ya, yang ekstrim itu begini. Misal ya dari A1 ke A2. Misal. Nah, ini nabrak ini. Nabrak garis kontur. Ya. Ini kalau misalnya dia ke sini, dia langsung naik gitu ya. Naik, kemudian dia datar, kemudian dia turun, kemudian naik lagi ke sini. Ya. Naik, datar, turun, datar, naik lagi ke situ. Ya, ini nabrak garis kontur. Ya, perencanaan seperti ini enggak boleh. Enggak bagus, ya enggak bagus perencanaan. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah seperti ini, misal ya, supaya nggak nabrak. Tuh. Misalnya gitu. Kemudian dia ke sini. Ya. Kemudian dia ke situ. Kemudian dia ke sini. Misalnya. Ya, kalau yang tadi itu dia di sini langsung ke sana. Ya. Nah, ini nggak nabrak, tapi lebih panjang jalannya. Mungkin lebih panjang. Ya. Tuh. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu contoh. Ya. Terus kalau dari B1 ke B2, gimana kalau B1 ke B2? Nah, kalau B1 ke B2 ini terus lurus aja bisa ini. Nah, gini lurus aja bisa. Ya, lurus aja bisa. Gitu ya. Nah, yang lain lagi adalah dari C1 ke C2. Ada yang bisa bantu saya ngeplotkan? Ini ya, mungkin. Silakan, Mbak. C1 ke C2 ya, Pak? Ya, monggo Mas Sempil. C1 ke C2. Gini kah, Pak? Boleh kah, Pak, kayak gini? Nah, nggak apa-apa, kan masih tuh, belajar. Nggak apa-apa.
Ya, ini berarti kalau seperti ini, ya seperti ini ya, ini seperti ini, berarti yang di sini ini nabrak kontur. Ya, ini juga mungkin iya. nabrak kontur ya. Ya, Oh, atau berarti nanti dari tengah ini langsung gimana? ya, itu nabrak kontur. Nah, supaya nggak nabrak kontur gimana? Yang mau coba Pak. Hmm? Lewat yang ini mungkin. Ya, Yang coba lewat digambarkan bawah lagi. Ya, Atau yang lain, silakan. Siapa yang mau nambahkan? Safia sudah benar tapi ada yang nabrak masih. Nah, benda Pak. Gini. kalau yang ini ya nabrak ya. Nah, sebentar. Kalau supaya nggak nabrak, seperti apa? Jadi ini anu dulu, dihilangkan dulu semuanya. Ya, oke, Bapak. Nah, sebaiknya jadi bisa begini. Bisa begini, ya. Terus sampai ke sana. Ya ini yang di sini nabrak ini ya, ini nabrak kontur ya. Terus sampai ke situ. Ya. Terus sampai ke sini. Nah, yang di sini mungkin nabrak ini, ada yang nabrak kontur ya yang di sini ya, terutama ya di situ. Ya wis mau enggak mau Bang ya. Atau begini. Untuk yang lainnya ya, yang lainnya lagi misalnya begini, begitu, gitu ya. Kemudian baru begini dan begini. Nah, punya Mbak Sofia tadi ya, Sofia tadi kan gitu ya. Ya, kira-kira Iya Pak, gitu ya. lewat yang ada benda. Jadi Bagian ada pokok tidak, kalau memang nabrak tidak apa-apa, tapi nanti ada galian timbunan pasti ya. Kalau kondisi seperti ini memang mau tidak mau gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Mendesain jalannya itu loh, kira-kira gambarannya begitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, itu mau apa dikatakan nabrak kontur tuh kalau gimana sih Pak? Nabrak kontur itu gini, ya. Contoh ya. Tadi itu minta anu aja ya. Nabrak kontur itu kalau begini, misal ini ekstrimnya itu begini, misalnya ya. Dari C1 ke C2. Set. Nah, misalnya ini ke sini. Nah, misal ya, ini nabrak kontur ini. Terus sini. Tuh. Iya, jalan ini. Pokoknya ngono lah ya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang di sini, lokasi yang di sini sama di sini, itu nabrak kontur. Bisa bayangkan nggak? Itu. Yang di sini sama di sini, itu nabrak kontur. Bisa bayangkan nggak? Oh, terus kalau yang nggak nabrak tadi gimana Pak? Yang nggak nabrak yang ini, yang tadi, ya. Oke. Jadi misalnya ini gini. Nah, ini masih nggak nabrak ini ya. Atau ya, gitu ya. Kemudian dia ke sana. Nah, kemudian dia ke sini. Nah, kemudian dia ke situ. Nah, ke situ ya. Nggak seberapa nabrak. Gini, dia itu punya jarak. Ya. Nabraknya nggak nemen-nemen. Jadi
Kalau seperti ini kan kamu tanjakannya kan tinggi sekali. Ya nanti kita akan lihat ya. Kalau mungkin 2 dimensi ini kamu masih bingung membayangkan. Ini loh. Jadi yang di sini ada perbedaan kontur. Ini kalau bisa kita perbesar gitu ya. Jadi yang di lokasi yang di sini, yang di lokasi yang dekat sini. Nah, misalnya ini. Antar konturnya itu perbedaannya itu panjangnya itu besar sekali. Paham ya? Jadi dia bisa nanjak sekali. Kalau yang di sini ini kan misalnya ya, ini jarak ke sini sama ke bawahnya itu katakanlah 10 meter jaraknya. Sedangkan yang di sini dengan ketinggian yang sama, satunya jaraknya itu 10 meter, yang satunya itu misalnya 20 meter atau 50 meter misalnya gitu. Lebih panjang sehingga dia lebih landai dengan perbedaan kontur yang kalau misalnya itu kamu potong. Ini dipotong ke arah melintangnya ini dipotong seret gitu ya. Kemudian kamu jendrengan gitu ya. Itu nanti akan kelihatan dia ya bahwa di situ akan ada tanjakan. Tanjakannya kan besar sekali. Nah, itu dia nabrak garis kontur. Mengikuti garis kontur. Nah, oke. Ini contohnya ya. Kalau ini terlalu ya sih. Yang lain lagi yang mungkin agak jelas itu gini. Yang tadi itu yang dari mana Mas? A1. A1 itu dia harus begini, misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian dia ke sana. Nah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Akan berbeda kalau misalnya dari sini, misalnya ya. Nah, sama situ ke situ. Nah, misalnya gitu. Nah, ini satunya dia lebih landai, relatif lebih landai ke sini dibandingkan dengan ini yang dia kemudian dia ke sini gitu. Yang di sini ini enggak landai sama sekali. Paham ya? Oke. Ikan. Saya bingung ikan. Masih bingung? Enggak, masih bingung enggak? Kalau masih bingung nanti kita lihat gambarnya 3 dimensinya. Halo? Halo Pak. Ya silakan Vigo. Enggak Pak, kirain nge-lag tadi Bapaknya. Enggak nge-lag. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gitu ya, Vikan? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ke Bogor itu ke rumahmu, tak, Vigo? Enggak Pak, saya di Depok. Oh, Depok. Oh, ada rencana mau ke Bogor. Oh, main Wikan, Bang. Wikan Semarang, Bang. Ya, Dan oke. Nis Pak. Oh, Denis. Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, kalau ada pertanyaan ya. Jadi kira-kira gitu ya. Data ini penting, ya, data kontur ini untuk perencanaan trase selanjutnya. Nah, selain kontur ini, kira-kira menurut Anda itu apa lagi yang kelihatan dari peta ini? Selain kontur, apa lagi? Data apa ini? Ada data apa? Kalau kamu ilmu ukur tanah itu apa data apa? Mendapatkan data apa? Kontur itu kan elevasi ya? Tanah, Pak. Kontur itu kan elevasi. Ya. Nah, apa? Kira-kira apa? Berarti elevasi itu simbolnya apa? Elevasi. Itu Pak, yang garis-garis bulat-bulatnya itu Pak, ada angkanya 60, 50, 40, 30, 20. Oh, ini ya 60, 50, 30. Ini ini apa itu, Mbak? Enggak, Pak, yang elevasi. di garisnya itu loh, Pak. Yang ini. Oh, iya. Nah, ini apa ini? Iya, ini apa ini? Apa namanya ini? Luas mungkin, Pak. Ini apa ini? Luas. Koordinat. Ya. Oh iya. Ya, benar.
koordinat X dan Y, ya, koordinat X dan Y. Jadi ada koordinat X, Y, dan Z. X, Y, Z itu koordinat yang penting dalam perencanaan alignment, ya, atau geometrik jalan. Gitu ya. Jadi dari peta kontur ini bukan hanya peta kontur ketinggiannya saja, tapi juga X dan Y-nya. Gitu. Nah, sekarang untuk bisa menggambarkan X, Y-nya tadi atau Z-nya tadi atau XY ya, XY, itu kita pakai rumusan azimut. Ya. Jadi semua arah atau koordinat X dan Y itu ini kan dari arah utara. Lihat dari arah utara. Gitu ya. Contoh. Nah, ini ya, contoh. Misal ini. Ketika kita mau merencanakan dari titik A ke titik Z di sini, ya. Maka kita melewati yang namanya trase yang di sini. Nah, ini ada trase jalan. Trase jalan. Ya, trase jalan di sini. Oke. Nah, trase jalannya itu di sini ada titik A, titik PI1, ada titik PI2, ada titik Z. Melewati di situ. Sama seperti yang tadi, yang waktu dari A1 ke A2, C1 ke C2, C1 ke B1 ke B2, dan seterusnya tadi itu loh. Itu kan kita menarik garis trase, ceritanya gitu. Ya. Nah, setiap garis titik yang dia pas perpotongannya tadi, itu kita sebut di sini sebagai point of intersection atau PI. Kita ingat PI, PI1, PI2 gitu ya. Point of intersection. Ya. Nah, itu PI atau sama dengan PI. Nah, PI1, PI2. Nah, di PI1, PI2 itu membentuk sudut. Kita sebut sebagai sudut tikung. Nah, sudut tikung itu kita simbolkan dengan delta. Ini ada delta. Tergantung arah pergerakannya. Ya, kalau arah pergerakannya seperti ini dia ke situ, ke sini, maka ini kan ke sini, ini ke sini ya. Maka deltanya itu ya ini. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya misalnya dia arahnya begini, kemudian dia ke situ, kemudian dia ke sini, maka deltanya itu adalah dia begini. Nah, ini delta. Yang di sini adalah delta. Paham ya? Ya. Begitu. Ada delta 1, ada delta 2. Nah, delta 2 itu dibentuk dari perpanjangan garis yang lurus ini ke sana. Oh, sorry. Panjangan dari garis yang lurus ke sana ini, nah, dengan ke situ. Ini delta. Ini delta 2. Oke. Kemudian ada DA. DA. Jadi ada DA. DA itu adalah DA1 itu adalah jarak dari A ke titik 1 atau PI1 ini. Ini 1, ini 2 ya. Kemudian D12 itu dari titik 1 ke titik ke-2. Di sini ada D2Z dari titik 2 ke titik Z. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai penyebutannya tadi untuk delta terutama. Pak, saya izin bertanya, Pak.
Ya, silakan Mas. Ini Pak, ini kan kalau beloknya kan ini kayak yang masih bentuk lingkaran gitu Pak. Kalau misalnya beloknya zigzag gitu Pak, misalnya habis D12 beloknya dia ke kiri gitu Pak, itu gimana Pak? Oh ya, ya enggak apa-apa. Jadi misal ya, misal ada begini, misalnya gitu ya, begitu, ya, kemudian begini ekstrimnya gitu ya, ya, gitu ya. Deltanya bagaimana deltanya? Kita lihat dulu arah pergerakannya. Arah pergerakannya kalau misalnya arah pergerakannya ke situ, kemudian ini ke sini, kemudian itu ke sana. Berarti kalau di sini dia belok, ini belok kanan. Kemudian yang di sini belok kiri. Ya. Deltanya yang mana? Deltanya adalah ya ini tadi perpanjangan, rumusnya perpanjangan sini. Ya. Ini delta, ini katakan ini titik A, ini titik Z, ini titik 1, ini titik 2. Oke. Berarti delta 1 adalah yang ini, delta 1. Ya. Sudah? Nah, sekarang delta 2 bagaimana? Delta 2 kan dia di sini. Nah, di sini. Ya, delta 2 di situ. Dia ke sana, ya toh. Nah, padahal tadi untuk yang apa itu deltanya tadi, kalau yang ini dia belok kanan, yang ini belok kiri. Jadi dia deltanya adalah yang ini. Nah, ini delta 2. Tapi dia beloknya belok kiri gitu. Ya. Oke. Paham ya? Itu 2 kita hapus dulu. Nah, begitu ya. Untuk delta 1 ada Bang? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk delta 1 dan delta 2 itu belok kanan ke kiri itu, belok kanan atau belok kiri itu gak ada bedanya nggak, Pak? Mungkin ada yang minus atau gimana nilainya? Benar, nanti akan kita lihat di perumusannya. Ya, perumusannya itu nanti akan muncul minus sama plusnya. Tapi minus dan plusnya itu semua dari arah utara. Oke, sebentar. Jadi gini, kalau yang di sini tadi, ya kalau di sini tadi, ini kan dia berarti kan dia ke sana ya, ke sana. Dia perpanjangan ini sebenarnya itu dia bisa tuh. Sebentar ya. Nah, sebenarnya dia bisa ada 2 sebenarnya. Dia dari sini. Nah, ini juga di situ adalah rumusan untuk sebenarnya untuk deltanya juga, untuk delta 2-nya di situ. Karena dia tadi belok kiri dan azimut itu selalu mengacu pada dari arah utara ya, dari arah utara menuju ke atau searah jarum jam. Jadi ini kalau misalnya nanti diukur berapa besarnya delta 1-nya, maka delta 1 itu sama dengan di sini kalau misalnya ada alfa A, di sini ada alfa A, maka delta 1 itu sama dengan di sini ada alfa B, delta 1 sama dengan alfa A dikurangi alfa B. Kebalik, Pak? Kebalik, sorry, ke alfa B dikurangi alfa A, sorry. Balik. Alfa B ya tak? Alfa B dikurangi alfa A. Ya, gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau delta 2 yang di sini bagaimana? Ya, delta 2 di situ bagaimana? Delta 2 di situ bagaimana? Berarti delta 2 di sini, ini kalau misalnya ini ada alfa, ini alfa A, ya alfa A, kemudian C. Sebenarnya di sini dia ada begini, ya. Ini ada alfa 2, misal alfa 2, ya. Ya, sama dengan alfa 2 ya.
Kalau misalnya dia ini tegak lurus ke sana ya, tegak lurus ke sana. Ojo tegak lurus. Ini kalau tegak lurus enggak terlalu ini. Sebentar ya. Tak hapus dulu ya ini ya. Jangan tegak lurus, kalau tegak lurus nanti enggak tahu bedanya nanti. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Gini, cuman ini begini. Ya, gitu ya. Gitu ya. Paham ya? Nah, di sini, di sini kan gitu ya. Nah, gini ya. Ada ini alfa A ya. Terus di sini ada kan gitu kan. Ini delta 1. Di sini ada alfa, ini alfa A, ini misalnya B ya, kita sebut sebagai 1 kok B. Ini A, ini 1, ini 2 gitu ya. Ini alfa 2 ya, gitu ya. Maka delta 1 karena ini ada di titik 1 itu sama dengan delta 1 itu adalah alfa 2 gitu. Alfa 2 dikurangi alfa A-nya di sini ya. Paham ya? Alfa 2 dikurangi yang ini alfa 2 dikurangi alfa A itu untuk delta 1. Sedangkan delta 2 bagaimana? Kalau delta 2. Delta 2 ini kan begini. Nah, ini ke sini itu ini delta. Ya kan gitu ya. Berarti ya. Berarti kalau untuk delta 2 ya. Delta 2 itu kan harus ada di sini ada ini alfa 2 gitu. Ini alfa 2. Ya, alfa 2. Kemudian ada juga di sini begini. Ya toh. Nah, begini itu alfa berapa ini? Alfa berapa ini? Oh, ini alfa 2 ya. Sorry, alfa 2 yang ini alfa ke sana ya. Ke sana ini 3 lah gitu ya. Alfa 3. Ini titik 1. Gitu. Di sini ada ini alfa ini alfa 1, sorry, ini alfa 1. Maaf ya, salah ya. Ini jangan alfa 2, bingung ini. Ini alfa 1. Alfa 1 A. Kemudian yang di sini ada alfa, ini ada alfa 2 yang di sini alfa 1. Berarti delta ini delta 2 itu sama dengan apa? Alfa 1 dikurangi alfa 2. Benar nggak? Delta 2 ini alfa 1 dikurangi alfa 2. Ya. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, kalau misalnya dia belok kiri, belok kanan gitu ya. Dulu ya. Habis ini saya terangkan itu. Tapi paling tidak ini untuk penamaannya sudah paham ya. Sudah delta itu adalah sudut tikung gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa panjangnya DA1 dari data koordinat. Koordinatnya kan ada XA, YA, X1, Y1, X2, Y2, X ya. Nah, ini kita harus kenal namanya kuadran dulu. Ya, kuadran ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ini di kuadran 1 yang namanya alfa ya, tadi ya alfa sudut itu.
itu adalah arkes tangen delta delta X dibagi dengan delta Y. Kok Pak, kok alfa itu ke situ? Karena dia menuju ke arah utara. Ya, menuju ke arah utara. Kemudian ada di kuadran 1, ini kita sebut sebagai kuadran 1 yang di sini. Ya, ini kuadran 1 di lokasi ini. Delta X dibagi dengan delta Y, arkes tangennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau kuadran 2 bagaimana? Kuadran 2 ya. Karena selalu dilihat dari arah utara, maka alfa itu adalah rumusnya 180 ya. Dikurangi misalnya. Dikurangi arkes tangen delta X bagi delta Y. Karena delta Y itu minus ya, maka rumusnya itu sudah pasti nanti dia minus gitu ya. Atau rumus umumnya itu arkes 180 ditambah arkes tangen delta X plus delta Y. Nanti nilainya pasti minus. 180 minus berapa gitu. Ya, delta Y-nya tadi. Nah, kalau kuadran 3 bagaimana? Kuadran 3 sama seperti yang tadi, yang kuadran 2, 180 plus arkes tangen delta X tambah delta Y. Karena minus-minus menjadi plus otomatis. Gitu ya. Jadi rumus umumnya adalah kalau di kuadran 1 arkes tangen langsung ya delta X plus delta Y. Kalau di kuadran 2 delta 180 ditambah 2 dan 3 ya, 180 tambah arkes tangen delta X dibagi delta Y. Nah, sekarang kuadran 4 bagaimana? Kuadran 4 360. Mestinya dikurangi toh, ya. Tapi karena dia ada minusnya, pasti nanti nilainya minus. Jadi ini 360 ditambah dulu arkes tangen delta X plus delta Y. Kenapa kok enggak ada minus plusnya? Maksudnya 360 minus kan kita. Karena nanti Anda mau memasukkan nilai delta X sama delta Y ini. Ya. Kalau Anda ini pakai minus, nanti rumusnya jadi ngawur nanti di Excel-nya itu. Ya. Apalagi kalau kamu misalnya tangen itu kan arkes tangen itu kan dia radian kalau diamnya. Jadi makanya ini nanti kita kalau Excel itu kan apa? Defaultnya itu kan sudut itu kan radian. Ya, maka nanti harus jadi sudut sungguhnya. Nah, sehingga nanti 360 itu plus dulu ya, arkes tangen delta X. Walaupun nanti hasilnya minus gitu, 360 minus gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk penentuan alfanya tadi, untuk menghitung deltanya tadi. Pak, menghitung delta itu pakai AutoCAD aja kan bisa. Pakai AutoCAD enggak gitu. Ya. Kalau kita merencanakan itu nanti ya kalau AutoCAD kamu bisa hitung siji. Ya kalau misalnya titiknya cuma 2, 3, 5 titik misalnya. Nah kalau ribuan titiknya di lapangan, nah, masa kamu lihatnya satu-satu dari AutoCAD kan enggak? Kamu harus membuat perumusan di dalam Excel. Ya, nanti dibuat rumusnya di dalam Excel untuk mendapatkan rumusan yang pas, mendapatkan delta. Delta tadi loh, suku tikung tadi tuh. Nah ini ya, rumus umumnya itu begini, delta itu sama dengan alfa 2 minus alfa 1. Ya, alfa 2 minus alfa 1. Ini sudah paham ya kalau alfa 2 minus alfa 1. Kenapa kok alfa 2 minus? Jadi ini loh, ini kalau misal loh, ini kalau diteruskan begini toh, ya, ini ada alfa 1. Ya, di situ ada alfa 2, berarti alfa 2 itu kan di sini. Nah, ini alfa 2. Berarti delta itu alfa 2 minus alfa 1. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah kondisi dari ya, ini kan dari kuadran 1. Ini kan kuadran 1 ke kuadran berapa ini? 2 ya. Kuadran 2 ya. Benar ya? Benar ya? Nah,
Sekarang kalau dibalik bagaimana? Dibalik. Tadi kalau dibalik kan dia arahnya kan begini. Nah, ke sana ke situ. Berarti deltanya di mana deltanya? Deltanya di mana kalau seperti ini? Ini kan terus gitu ya. Deltanya mana? Deltanya yang ini. Ini delta. Ya, itu delta. Nah, kalau seperti ini gimana? Seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini menjadi begini. Nah, kan di situ ya, ada begini. Berarti alfa satunya itu yang ini. Ini alfa 1. Benar nggak? Ya, alfa 1. Berarti kalau yang di sini, garis yang di sini, alfa 1 yang mana? Alfa 1 yang di sini. Nah, itu alfa 1. Ya, ini alfa 1. Nah, alfa 2 yang mana alfa 2? Alfa 2 yang mana? Alfa 2 karena dia ke sini, ke situ. Berarti alfa 2 yang di sini, ini alfa 2. Ini alfa 2. Dulu. Ini alfa 2. Benar ya? Alfa 2. Berarti deltanya berapa? Bagaimana rumusnya? Kalau ini alfa 2 minus alfa 1, kalau dibalik gimana? Deltanya sama dengan Alfa 1 min alfa 2, Pak. alfa 1 minus alfa 2. Nah, hati-hati loh ya. Ya. Jadi anak-anak TA itu ya, karena dia punya baceman, ya bacemannya terus salah. Dan itu salahnya turun-temurun sampai 7 turunan masuk neraka semua kan gitu. Gak diperbaiki ya bacemannya itu. Nah, ternyata dia menggunakan nilai delta itu menggunakan rumus umum alfa 2 minus alfa 1. Semuanya alfa 2 minus alfa, padahal enggak. Kalau seperti ini kan dari kuadran 4, yang ini yang biru ini ya. Kalau yang merah, ini yang merah, ini yang merah. Ya, kalau yang biru, ini adalah kuadran berapa ini? Kuadran berapa ini? Kuadran 4 ke kuadran 3. Ya. Pak Cahyo mau tanya dulu, Pak. Ya, silakan, Mbak. Saya noted ya, Pak. Ini yang alfa 2-nya kenapa dari si E warnanya masih sama? Bentar, Pak. Kenapa? Kenapa? Ini kan alfa 2-nya ini kan, Pak, yang garis saya kuning. Iya. Kenapa nggak Ya. cuma dari sini sampai sini, Pak, yang warna hijau? Sebentar. Ini penamaannya salah ya. Ini mestinya kalau sudah seperti ini maksud saya ini titik satunya di sini. Titik satunya di sini, titik 2-nya ini menjadi titik 2 yang asalnya ya gitu ya. Itu kita sepakat dulu ya. Ya, Pak. Ya, pokok dari awal, yang awal itu adalah nomor yang kecil ke nomor yang besar. Gitu ya. Sepakat ya. Oke, wes. Ya, gimana, Mbak? Tadi ini Pak tanya untuk yang alfa 2-nya kan ini kan Pak segini besarnya. Kenapa kok enggak ya bentar Pak. Kenapa enggak cuma segini Pak? Kan ini Ya. garisnya yang 2. Ya. Jadi tadi ya kita harus tahu arahnya. Makanya pertama ya menentukan atau mendesain geometri jalan, kita harus tentukan kita bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pakai Arab style atau Indonesian style kan gitu. Kalau Arab style kan baca Quran dari sebelah ya kan begitu ya. Misalnya ya ini anunya ya cubnya gitu. Apakah kita dari arah kiri atau arah kanan kan gitu. Ya. Nah, kalau kita arahnya itu yang pertama tadi itu kan kita dari kiri ke kanan. Ini yang merah itu kan dari kiri ke kanan. Oke. Sehingga yang namanya alfa 1 itu benar yang disebutkan Safitri tadi, dia harus dari sini ke sini. Ya.
Ya, tapi karena kita ini geraknya adalah yang biru tadi dari kanan ke kiri, ya, maka yang namanya ini arahnya itu menjadi bukan yang ini, tapi dia yang di sini ke sana. Nah, yang di sini ke sana. Sehingga arahnya menjadi dari utara, kalau kita pakai pakai azimut, dari arah utara ke yang di situ. Bukan yang, kalau yang itu yang merah, kalau yang di sini ini yang merah, ini yang merah. Kalau arahnya tadi ya dari kanan ke kiri, kalau kiri ke kanan yang merah, gitu. Paham ya? Gitu ya kira-kira. Makasih, Pak. Gitu ya yang lain. Oke, ini banyak ini ya. Banyak kombinasinya. Kalau ini tadi ke kombinasi 1 ke 2, kuadran 1 ke kuadran 2. Kemudian kombinasi kuadran 4 ke kuadran 3. Ke kuadran 1 ke kuadran 1 bagaimana? Ada beda lagi nanti. Contoh ya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi total itu ada 24 kombinasi nanti. Jadi ada 24 jadinya? Rumus, bukan hanya satu rumus. Padahal di mana itu di TA-nya anak-anak itu seringkali dibuat cuma satu rumus. Nah itu salah. Nah salahnya itu 7 turunan salah semua, masuk neraka semua. Cuma ini salah kabeh. Saya balik gak iso. Oke. Ya, oke. Bisa kelihatan ya. Nah, ini kuadran 1 ke kuadran 3. Ke kuadran 2. Nah, kalau kuadran 1 ke kuadran 1, loh kok bisa? Kuadran 1 ke kuadran 1. Jadi begini, misal ada kuadran 1 juga 2. Bisa belok kiri, bisa belok kanan. Ya, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Misal ya. Misal begini. Nah, begini. Atau salah. Gini ya, begini. Ini kalau dia lurus begitu. Nah, dia belok ke sini. Nah, tapi masih di kuadran 1. Satunya, ini sama dengan kuadran 1 ya, beloknya dia belok ke sana. Nah, satunya belok kiri, satunya belok kanan. Ini masih di kuadran 1, ya, masih di kuadran 1. Dua-duanya masih di kuadran 1. Ini dari kuadran 1 ke kuadran 1. Kuadran 1 dia belok kiri dan belok kanan, kan gitu. Ya. Rumusnya bagaimana? Tanya gitu. Rumusnya bagaimana? Coba dilihat ya. Oke. Yang di sini untuk alfa 1 ini alfa 1. Ya. Di sini berarti alfa 1 yang mana? Alfa 1 atau gini, yang untuk belok kiri dulu, yang belok kiri. Deltanya yang mana deltanya kalau seperti ini? Deltanya kalau untuk yang belok kiri, ini belok kiri ya. Atau belok kanan dulu ya, belok kanan dulu ya. Belok kanan supaya mudah ya. Pengertiannya belok kanan berarti deltanya yang mana kalau seperti ini? Ini kan ke situ. Terus belok kanan tuh deltanya yang mana? Kita sebut katakanlah ini yang merah belok kanan. Nah, ini delta 1 misalnya. Ya, atau delta. Ini dia belok kanan. Nah, ini gitu. Ya. Maka delta itu sama dengan karena di sini ada alfa 2. Di sini ada alfa 2 di situ. Ini alfa 2 katakanlah gitu ya. Di sini ada delta, ini delta. Di sini ada alfa berapa? Alfa 1. Ya. Maka delta 1 sama dengan alfa 2 minus alfa 1. Benar ya?
Ya, oke. Sudah agak mirip-mirip, ngantuk? Enggak ya? Nah, terus kalau yang di sini, ini kalau yang ini ya, kalau yang satunya yang belok kiri, sekarang yang biru, ya yang biru. Nah, yang biru, yang di sini ada alfa 1 tetap. Ya, yang di sini, ini alfa berapa ini? Alfa 2. Ya, benar ya, alfa 2 ya. Deltanya yang mana deltanya? Deltanya yang mana? Deltanya yang mana? Deltanya yang ini delta. Ini delta. Ya, delta katakan gitu ya, yang biru tapi. Maka kalau yang ini delta di sini gimana? Maka delta yang ini sama dengan berapa? Ada alfa 1 sama alfa 2. Alfa 1 minus alfa 2. Gitu. Loh, ini loh. Ke kuadran 1 ya, sama-sama kuadran satunya, tapi satunya belok kiri, belok kanan, beda rumusnya. Makanya harus dicek, dilihat. Ya, pertama itu dia dari kuadran mana ke kuadran mana, kemudian nanti misal di rumus Excel-nya itu ya, lokasimu itu untuk titik itu atau trase itu panjangnya itu dia mengarah ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kemudian yang penting lagi dia belok kiri atau belok kanan gitu. Ya, tadi tadi sudah tanya. Benar ya. Jadi belok itu sangat diperhitungkan di dalam perencanaan. Belok kiri, belok kanan. Ya. Kita akan berbeda nilainya deltanya. Nah, terus kenapa Pak kok delta itu penting? Delta itu nanti digunakan pada saat kita menentukan parameter lengkung yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya desain geometrikmu itu bisa digambar. Nah, bagaimana kalau tidak bisa digambar? Tidak bisa dilaksanakan di lapangan, karena titik acuan kita adalah dari gambar. Nah, untuk bisa tahu gambarnya baik, benar, itu adalah dari penentuan deltanya tadi. Deltanya salah, ya salah. Gambarnya salah. Ya, menentukan R-nya, menentukan θ-nya, ada ya beberapa parameter P-nya, X, S, Y, S, sampai dengan menentukan stationingnya, itu nanti bisa salah. Jadi ini penting. Ya, tentang deltanya dulu. Oke, ini kuadran 1 ke 1. 1 ke 1 ada 2. 1 ke 2 bisa ada 2 atau 3. Ada 2 atau 1. 1 ke 2. Belok kiri, belok kanan. Ya, kuadran 1 belok kiri, belok kanan. Kuadran 2 belok kiri, belok kanan. Total ada 24 kombinasi kurang lebih. Ada 24 kombinasi. Rumusan tergantung dari kuadrannya tadi. Sampai sini ada pertanyaan menentukan delta? Masih bingung? Enggak apa-apa, saya ulangi lagi. Ini penting soalnya. Ini penting. Pak, di samping ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi yang delta 2 itu kan ya kok dihapus, Pak? Alfa 1 dikurangi alfa 2 itu yang besar dikurangi yang kecil gitu tak, Pak? Iya. Kok dihapus, Pak? Iya. Oh ya. Nah, Ya udah, yang Pak. besar dikurangi yang kecil. Besarannya. Oh ya, Pak. Ya. Ya, Nah, Pak. sekarang ini yang agak ekstrim lagi ya, saya contohkan lagi ya supaya nanti bisa membedakan gitu ya. Tadi kan dari 1 ke 2, 1 ke kalau 1 ke 4 bagaimana? Misalnya begini. Sorry Pak, 1 ke 3, 1 ke 3, 1 ke 3. 1 ke 3 itu bisa begini. 1 ke 3. Loh, ya apa sih? Nah, misalnya gini. Ya. Ini kan dari kuadran 1 ke kuadran 3. Benar nggak? Ya. Nah, misal seperti ini. Ini ada kok hilang? Bolah, hilang sekalian. Ya, gini ya. 1, 3.
Ya, 1/3. 1/3. Sebelum sampai gitu, ngerti nggak 1/3, 1/2, belok kiri, belok kanan? Ada yang belum paham? Ini tadi tuh. Jadi, nah ini loh. Ini kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nah, kalau yang seperti ini kan, ini kuadran 1. Ini kan kuadran 1. Terus kemudian ke kuadran 3, kan gitu ya. Kuadran ke-3. Ini kan kuadran 3 arahnya. Ya, gitu ya. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, kan. Mau memastikan aja, Pak. Berarti deltanya itu bisa negatif nanti ya, Pak, hasilnya? Enggak. Deltanya positif. Biasanya positif, Mas. Oh, jadi Pasti positif. Makanya ini saya terangkan dulu ya. Karena alfa itu nanti nilainya itu positif gitu ya. Arkes tangannya itu kan positif. Saya ini belum bicara ke arkes tangan dulu ya. Kita ke delta dulu ya, supaya enggak bingung. Oke. Jadi delta itu nilainya positif. Harus positif. Kalau negatif berarti salah. Perumusan yang kamu pakai di Excel itu, nah itu ya, salah satu mengecek kesalahan perhitungan dari TA itu, mahasiswa TA itu kita lihat Excelnya. Di Excelnya kalau dia, loh ini kok minus Mas, nah itu berarti kita runtut lagi di belakang-belakangnya. Oh ini salah, berarti kamu salah, rumusnya salah. Nah kalau salah di awal, semuanya ganti, salah kabeh. Ya, nah itu yang parah. Ya, makanya ini penting, menentukan delta ini penting. Pak, pakai AutoCAD kan bisa tuh, Pak? Bisa. Jadi sopo nggak iso? Iso. Cuman di lapangan seringkali namanya PI itu jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan gitu ya. Kalau misalnya yang jalannya jalan tol panjang sekali gitu ya, atau jalan. Nah, itu nggak bisa kita tentukan pakai Excel, pakai AutoCAD. Pak, kita pakai Civil 3D, Pak, lebih canggih. Ya nggak apa-apa ya Civil 3D. Kalau Civil 3D ya oke lah. Nah, masalah kalau Civil 3D. Tapi kamu tetap harus tahu bagaimana cara mendapatkannya itu. Ya. Jadi apa itu delta itu harus ngerti. Itu ya, kira-kira gitu ya. Tadi Arkan gitu ya, Arkan ya. Nanti kita lihat ya. Sebentar. Sekarang kita ini dulu. Ini penting soalnya. Jadi kalau positif, jadi kalau untuk menandakan misalnya dia belok kanan atau belok kiri itu emang nggak ada tandanya gitu ya, Pak. Cuma belok kiri, belok kanan, ya ini tadi seperti ini ya. Ini dia kan dia belok ke situ ya, ke mana ini? Beloknya ke belok kiri atau belok kanan nih? Belok apa ini? Belok kanan, Pak. Belok kanan. Nanti ada yang dari sini ke sana, kan ini belok. Ini kan 1/3, sama-sama 1/3-nya. Ya, ini kan ini 1, ini ke arah 3. Ya, sama-sama. Oke. Nah, sekarang kok iki. Nah, sekarang ini ya. Ini dulu ya. Sudah ya, kan mau tanya apa lagi? Oh, enggak, Pak. Jadi saya nggak mau nanya, misalnya kan kalau tanda delta selalu positif, terus misalnya ada suatu studi kasus misalnya yang diketahui cuma alfa 1 sama delta kan, kalau misalnya deltanya positif doang kan nggak tahu, Pak, misalnya mintanya belok kanan atau belok kiri gitu, Pak. Harus lihat gambar. Nggak ada Oh, harus lihat data. gambar. Jadi gini, kalau di soalnya itu dia tidak ada gambarnya, dia harus mencantumkan bahwa itu belok kiri atau belok kanan. Tapi kalau tidak ada belok kiri belok kanannya, kita harus lihat gambar. Atau paling tidak kita ngeplotkan koordinatnya, x-nya itu di gambar. Gitu. Nanti kelihatan iya, Pak. Baik, belok Pak. kanan. Ya. Oke. Iya, Pak. Terima Gitu kasih, ya. Pak. Yo. Sekarang yang ini ya, 1/3. 1/3. Yes. Deltanya yang mana? Kalau saya tanya seperti ini. Deltanya yang mana? Deltanya yang mana? Jadi deltanya itu adalah, kalau yang ini yang pertama ya, yang dia belok kanan ya, belok kanan. Delta itu
ini misalnya arah ke sana, diteruskan, kemudian baru di sini. Nah, ini delta. Ini delta. Oke, sepakat ini dulu? Sepakat, ya. Pak. Nah, sekarang kalau yang di sini, ini deltanya di mana? Ini berarti dia ya apa sih kok? Belok kanan. Kalau yang ini gimana? Ini ke sini, ini dia ke situ. Belok kiri, ini delta. Oke, sepakat ya? Yes. Sekarang yang pertama dulu, belok kanan. Yang belok kanan. Delta yang belok kanan, atau ini tadi tak kasih biru aja ya. Ini delta biru. Nah, biru supaya nanti memudahkan. Nah, delta yang belok kanan berarti di sini deltanya berapa? Kan pertanyaannya itu toh, deltanya berapa? Nah, ini harus begini. Ini alfa 1. Berarti alfa satunya di sini ya. Alfa satunya di sini. Ini alfa 1. Terus ada alfa 2. Alfa 2 di mana? Alfa 2 di situ. Ini alfa 2. Benar nggak? Maka delta yang merah itu adalah alfa 2 minus alfa 1. Ya? Oke? Sip ya? Nah, sekarang yang dari 1 ke 3 sama, tapi dia belok kiri sekarang. Nah, belok kiri ini yang agak ribet. Ya. Nah, di sini dia ini deltanya. Ya, deltanya di situ. Nah, sekarang coba dilihat. Di sini. Tadi di awal. Nah, di sini ya. Ini alfa 1. Ini alfa 1. Ya. Paham ya? Nah, sekarang alfa 2. Alfa 2-nya bagaimana alfa 2-nya? Alfa 2-nya adalah di sini alfa 2. Ini alfa 2. Deltanya itu yang ini. Ruwet ya. Tuh, kok hilang HP malahan. Yalah. Cung. Tuh. Kepitek ngene iriser. Sorry ya. Ya ngono ta ngorek. Ya gitu ya kira-kira. Salah kabeh. Ganti kabeh. Membingungkan. Gini ya. Nah, begini ya. Kemudian di sini dia, nah begitu ya. Ini bukan di apa? Jadi masih di 1 ke 3 ya, 1 ke 3. Oke. Di sini ini ke sana, terus itu ya. Ini berarti deltanya adalah yang di sini. Ini delta. Oke. Nah, sekarang ini di sini ada alfa 1, yang di sini juga ada alfa 1 yang mana? Ini alfa 1. Ya, ini alfa 1. Oke. Alfa 2 yang mana? Alfa 2. Kalau ini ke situ ya. Alfa 2 yang mana? Alfa 2 yang di sini. Nah, situ alfa 2. Ini alfa 2. Oke. Wes. Nah, sekarang pertanyaannya, deltanya ya apa? Deltanya fungsi delta itu ya apa? Ada yang bisa? Jadi, rumus delta itu adalah mana? Alfa 2 minus alfa 1 itu sing di alfa 2 minus alfa 1 kan yang di situ. Ya. Berarti 360 ya, 360 ya dikurangi alfa 1 360 kan total situ, ya kan?
Atau begini, dikurangi, ini ada alfa 1, ya toh, alfa 1 sama alfa 2. Berarti alfa 2 minus alfa 1, kan gitu ya. 360, ya. Ding dong. Ya, ini kan ada alfa 1. Ya, alfa 1. Kemudian di sini apa? Berarti 360 dikurangi alfa berapa itu? Dikurangi alfa 2. 360 dikurangi alfa 2 kan sama dengan yang di sini, yang di situ ya. Pak, sih. Ini sama dengan alfa 1 ditambah, kan gitu ya. Ditambah, alfa 1 ditambah 360, kan gitu ya. Dikurangi apa? Alfa 2, iya toh? Alfa 2. Iya enggak? Jadi besarnya sudut delta ini adalah alfa 1 ditambah sudut yang ini, sudut yang itu. Sudut yang katakanlah ini biru ini, ya yang biru ini. Sudut biru itu sama dengan 360 dikurangi alfa 2. Ya benar ya. Sehingga 360 itu sama dengan di apa ini di minus atau ditambah ya. Atau ditambah atau minus gitu ya. 160 minus ya ini ya. Minus gitu ya. Terserah minus atau plus, pokoknya intinya itu 360 kalau minus berarti alfa 2 min alfa 1 gitu. 360 minus alfa 2 min alfa 1 kan gitu ya. Oke. Nah, berarti kan rumusnya juga beda lagi ya. Deltanya itu rumusnya wakil delta itu ternyata. Ya, delta itu rumusnya wakil ternyata. Ya, delta itu rumusnya apa? Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ini ya tadi ya. Jadi yang dari kuadran 1 ke kuadran 3 belok kiri belok kanan. Kuadran 1 ke kuadran 2 belok kiri belok kanan. Kuadran 1 ke kuadran 1 belok kiri belok kanan. Kuadran 4 belok kiri belok kanan juga sama. 4 berapa? 16 ya. 16. Nanti ada kuadran 1 ke kuadran 1, kuadran 2 ke kuadran 2, kuadran 3 ke kuadran 3. Berarti tambah 8. 16 tambah 8 berapa? 24 ya, harus 24. Ada 24 kombinasi kurang lebih. Ya benar ya. 4 iya. Ya, ada 24 kombinasi. Habis ini ada pertanyaan. Jadi rumusnya bukan dulu alfa 2 minus alfa 1 gitu. Dulu, tapi sekarang sudah enggak boleh. Ya enggak boleh, harus dilihat satu-satu, Bang. Gitu. Atau kalau mau ya pakai Civil 3D itu. Civil 3D itu sudah benar wis. Cuman kamu harus ngerti cara ngitungnya apa. Kalau enggak gitu nanti jadi kalkulator. Ya, enggak ngerti caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, ini untuk alfanya. Nah, sekarang apa deltanya? Sekarang alfanya sendiri bagaimana cara menentukannya, ya? Oke. Sekarang ini saya sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak apa, kalau enggak ngerti tak balikan lagi, tak ajarin lagi. Pak, mau tanya, penting. Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya garisnya itu kayak pas 90 derajat gitu atau 180 derajat gitu gimana ya Pak menentukan kuadrannya? Ya bisa di salah satu kuadran, silakan. Yang penting deltanya, menentukan deltanya. Ya.
Makanya tadi kan rumusannya itu plus gitu ya. Rumus umumnya itu plus kalau yang untuk penentuan ini tadi ya. Nah, ini kan plus, ini plus atau plus. Ya, Jadi Pak. enggak ada ya. Oh ya, Pak, baik. Mas, Pak. Oke. Nah, sekarang ini rumusnya. Tadi untuk delta ya, alfa 1, 2, 1, ini sudah paham ya, sudah ngerti lah ya. Nah, sekarang tinggal D-nya sekarang. D ini rumus Pitagoras biasa. D itu rumus Pitagoras. Jadi maaf, ada iklan sebentar. Iklannya Netflix. Yes. Ya, oke. Ya, DA1 namanya E1, X2. Nah, ini ngerti ya. Untuk DA1, DA1, 2. Ini rumus anu biasa kok. Pitagoras biasa kok. Ya. Ini apa? I1 minus X2 kuadrat, ya, pakar, kan gitu ya, DA1. Nah, gitu. Oke. Alfa 1, lah alfa 1 tadi ya. Tadi tergantung lokasinya. Anda di kuadran berapa? Kalau di kuadran ini misalnya alfa 1 ini kuadrannya kuadran 1, berarti arkes tangan delta X per delta Y kan gitu. Nah, kalau yang di sini kuadran 2 berarti 180 plus arkes tangan delta X. Nah, berarti delta X per delta Y itu adalah apa? Pasti gitu ya, delta X per delta Y. Lupa kok tangan itu kan biasanya delta Y itu. Untuk kasus ini enggak bisa begitu. Jadi tangan yang di sini itu delta X per delta Y, bukan delta Y per delta X. Ya. Jangan sampai salah. Berarti delta kok delta apa? Selisih ya, selisih X sama selisih Y. Ini tadi tuh. Nah, ini loh delta X, delta Y. Ya. Bukan delta Y per delta X, tapi delta X per delta Y ya. Itu ya. Seterusnya. Nah, ini satu contoh menentukan X dan Y. Ya. Ditanya berapa nilai deltanya kan gitu. Nah, ini pakai rumusan seperti ini. Nah, karena dalam Excel itu dia radian, maka radian itu sama dengan degree berikan pi kali 180. Atau bisa langsung degree gitu aja. Sekarang kan enggak usah rumusan gini ya. Nah, atau langsung radian itu adalah di dalam angle di dalam sudut dalam degree-nya tadi. Soalnya radian sebenarnya dari radian ke degree, degrees gitu ya. Degrees berapa gitu ya. Nah, semuanya kan kalau Excel itu kan misalnya sinus 30. Sinus 30 itu sinus 30 derajatnya itu bukan 30 derajat. Kalau misalnya kamu tuliskan di situ sinus 30 itu munculnya bukan nilai berapa itu 0,5 ya. Jadi enggak bisa masuk begitu, tapi dia harus dijadikan sudut dulu karena dia mengasumsikan sebagai radian. Ya. Misalnya tangan 45. Tangan 45 itu kalau di radiannya itu dia 0,78. Tapi kalau dia sebagai sudut, maka tangannya itu adalah 1 gitu ya. Ya wis, sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ngerti ya? Jadi ada 24 kombinasi antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1, kuadran 1, belok kiri, belok kanan, kuadran 2, 1 ke 2, 2 ke 1, gitu ya. Kemudian 1 ke 2 itu, atau 1 ke 1, belok kiri, belok kanan, 2 ke 2, belok kiri, belok kanan, gitu ya. 1 ke 2, belok kiri, belok kanan, 2 ke 1, belok kiri, belok kanan, sama. Ya, ada melalui 24 lah. 24. Apa itu kombinasi. Kalau tidak ada pertanyaan,
sudah selesai kuliahnya. Oke? Tidak ada pertanyaan? Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, yuk.